Ini yang agak beda daripada tenda-tenda lainnya. Kan biasanya tuh si ventilasinya bentukannya nggak kayak gini ya. Nah ini tuh ventilasinya agak beda guys. Jadi ventilasinya tuh begini. Teman-teman, ini tuh kan bentuknya bentuk yang kayak gini ya. Dia nggak sampai depan gitu. Jadi memang ini tuh bagian talinya harus kita pasak juga. Ini posisi kalau kita ketutup semua nih teman-teman. Tapi kalau misalnya kita mau buka bagian ininya doang, nah bentuknya jadi kayak gini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman petualang, selamat datang di sesi ulas barang ala Real Outdoor. Hari ini ketemu lagi sama aku di Tayowana. Kita akan ngapain? Kita akan mengulas salah satu barang yang ini tuh sebenarnya barangnya udah lama. Pernah ada sebelumnya, cuman dia datang dengan warna baru. Nah, kita akan mengulas tenda Ki NSM 4. Penasaran gimana spesifikasi lebih lengkap tentang tenda ini? Ikutin terus videonya sampai selesai. Nah teman-teman, jadi tenda Ki NSM 4 tuh packingannya seperti ini. Dia udah dapet kantung tenda. Kantung tendanya itu ya teman-teman, di sini udah ada tali. Jadi bisa kita kompresi gitu. Tapi ini tuh juga bisa jadi segede gini ya. Berarti biasanya kan kalau misalnya basah gitu jadi lebih besar si buletannya. Nah ini aman teman-teman. Tenda ini kalau untuk packingannya itu panjangnya dari sini ke sini 55 cm. Terus lebarnya dari sini ke sininya itu 14 cm. Terus diameter sini juga sama 14 cm. Untuk beratnya sendiri dia 3,5 kg. Sekarang kita akan cek ada apa aja kalau kita membeli tenda Ki NSM 4 ini. Kita buka ya teman-teman. Tuh kita buka. Ini udah jelas kita dapat satu kantung tenda. Nah ini juga dapat lagi 2 tali teman-teman. Ini buat bikin si tendanya ini nggak ngebuka-buka kayak gitu. Ini cepat hilang, jadi kita harus taruh. Tali 2 ya. Terus ini udah, nah ini outernya, yang ini inner. Ini ada frame-nya teman-teman. Kita lihat frame-nya tuh kayak apa. Nah, remnya warnanya unyu bet, merah-merah muda gitu. Ini ada 2 ya. Ini buat utamanya, yang ini buat bagian depannya. Dapat sarung remnya juga. Dan ini ada pasak teman-teman. Ini tuh pasaknya kita lihat dari suara-suaranya sih pasaknya pasak stainless ya. Pasak besi. Nah, udah pasak besi. Ini kita hitung aja dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pasak guys. Oke, jadi kalau misalnya kita beli itu udah dapet ini semua ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk pasang. Kita pasang, siapin dulu si inner. Nih pastikan pintunya bener pasangnya ya guys, karena dia cuma ada 1 pintu. Oke. Lanjut kita pasak dulu
si tendanya biar tidak lari-lari. Pasakin guys. Ini tuh kalau bisa nggak begini nih bentukannya ke bawah guys, biar dia nggak gampang copot kalau misalnya kena angin. Lanjut, kita butuh sisi-sisinya 4 berarti ya. Hup. Kadang aku kencengin pakai kaki. Nah, oke, sudah aman terpasak tuh setiap ujungnya. Sekarang kita akan mencoba memasang frame. Ini tuh framenya, frame fiber ya teman-teman. Ini gampang sih emang pasanginnya karena dia udah ada tali elastisnya nih. Tuh. Jadi kayak dia tuh akan narik, memberi jalan kemana arahnya gitu. Satu lagi. Kita pasang juga. Duh, aku biasanya pasang yang kapasitas 2. Sekarang mencoba memasang kapasitas 4 guys. Oke. Pasang ini kita taruh dulu hooknya 1. Terus ini nih kan ada 2 ya, jangan lupa ya guys. Pokoknya kalau pasang tenda ini framenya tuh kesiniin. Tuh udah ada peruntukannya. Jangan ketanahin, pamali. Nanti ujung-ujung framenya banyak tanah, susah bersihinnya guys. Ini juga kita taruh 1. Dan sama kita masukin juga ke dalam ujung besinya. Juga sama. Kita pasang dulu 1 dan masukkan lagi. Hehehe, daibak. Ini juga ya teman-teman. Sudah seperti ini, tengahnya kita pasang. Jadi ini tuh ada tali bagian tengahnya teman-teman. Ini kita pasang dengan kuat ya. Tuh, dia jadi tumpuan guys. Sekarang kita pasang semua hooknya. Ini hooknya di setiap sisi ada 1, 2, 3, 4. 4 ada 4 sisi, berarti ada 16 guys. Dan 16 hook inner. Tuh, orang suka bilang juga ini tuh kail inner tenda. Di rear outdoor juga dijual terpisah. Kalau teman-teman mau, bisa banget. Kayak rusak gitu ya.
Kan kalau zaman dulu mah PR banget kalau nyariin perintilan kayak gini kan. Kalau rusak tuh. Kalau sekarang mah aman guys. Tersedia. Nah, inner sudah terpasang. Selanjutnya kita akan pasang outernya. Kita lihat bagian pintunya di sebelah mana guys. Gimana coba? Nah, di sana guys. Nah, kita bawa ke belakang. Nah, ini kira-kira udah ngepas. Kita lihat di bagian tengahnya ada talinya lagi nggak ya? Oh, ada teman-teman. Jadi ini bagian tengahnya udah ada talinya. Kita taliin juga ke si pertemuan 4 sisi tadi. Tuh, kita tali ya. Biar nanti tuh rangkanya pas guys. Sekarang halo kakak, ininya tinggi, yang tinggi nggak ya, benar ya? Oke, lanjut. Kita akan kunci setiap sisinya karena udah ada talinya juga nih teman-teman. Ini berarti tadi ada satu tali di tengah di pertemuan antar frame. Terus ada di setiap sisinya nambahin satu tali guys. Berarti total ada 5 tali ya sama yang di tengahnya. Kita tali dulu. Kalau aku sih biasanya nalinya tuh kayak tali pita gitu loh. Tali pita. Satu lagi. Nah, kalau udah talinya kita pasang semua, lanjut kita akan pasang frame untuk bagian depan ya. Kalau di outernya ini tuh dia nggak ada pintunya guys, jadi pintunya cuma ada di bagian innernya. Karena ini tenda series NSM ini tuh dia bentuk kayak menyerupai keong gitu loh. Ini kita pasang ya. Jadi di sini tuh udah ada lubangnya gitu. Ini tinggal kita dorong aja. Biasanya aman sih. Tuh. Tinggal didorong. Nah, terus ini tuh kita pasangin. Kalau di bagian depan ya teman-teman, ini pasti ringnya ini tuh udah ada 2 besi kayak gininya. Jadi yang satu buat frame yang inner, satunya buat frame outer ini guys.
Yang sisi sebelahnya lagi juga kita pasang. Copot dia guys. Kita sambil pegang biar yang sebelah sananya kagak copot lagi. Nah, oke, aman guys. Ini udah kelihatan teman-teman bentuknya. Sekarang kita akan pasak dulu setiap sudutnya ya. Aku akan mulai dari belakang biar nanti tuh ngepas gitu. Dari yang bagian tengahnya dulu. Tuh. Terus ke bagian samping. Sekarang ke samping kanan. Lanjut kita tarik ke tengah ya teman-teman. Nah ini tuh juga kadang suka dilupain tahu sama beberapa yang suka aku lihat gitu ya. Jadi si bagian tengah ini tuh suka nggak dipasak. Padahal dia tuh menentukan banget nih. Kan salah satu cara biar nggak rembes tuh memastikan kita masaknya udah kenceng ya. Biar si outer sama innernya tuh nggak nempel. Karena kalau nempel nanti dikiranya bocor. Padahal itu rembesan dari outer karena terlalu nempel sama inner. Sekarang yang sebelah sini sama bagian tengahnya juga jangan dilupakan guys. Di sini deh. Nah teman-teman ini tuh kan bentuknya bentuk yang kayak gini ya. Dia nggak sampai depan gitu. Jadi memang ini tuh bagian talinya harus kita pasak juga teman-teman. Sebentar. Kita buka dulu si talinya ya. Tendanya baru nih guys, jadi si talinya juga masih sesuai bawaannya. Kan kadang ada beberapa tuh tenda yang emang talinya dipisah ya. Kalau dari tenda Ki itu hampir semuanya dia talinya itu akan sudah terpasang di tendanya guys. Nih agak. Nah oke, sekarang tuh ini yang kita pasak tuh bagian sininya nih. Pokoknya ini ada simpulnya. Terus kita coba kita tarik aja lah ya. Sebelah mana nih? Sebelah sini. Ininya tinggal kita ini tarik lagi terus. Jadi kalau kita mau ngencengin tuh yang kita tarik bagian atas ini teman-teman tuh. Nah baru bisa kita dorong, kita tarik lagi bagian atasnya, nanti dia akan yang kencang ya teman-teman. Oke, kita segitu dulu biar nanti setelah dua-duanya kita pasang, kita lihat, tinggal kita kencangin lagi ya.
Ini talinya ada 2 teman-teman bagian depannya ya. Nah, ini tuh. Oke. Nah, bagian sini nih kita tarikin aja ke atas ya teman-teman, biar nanti lebih mudah. Nah, kalau mau kendorin lebih gampang soalnya guys. Nah, oke. Sudah. Coba kita lihat dulu. Sudah aman belum? Yang ini kayaknya kurang kencang ya guys. Jadi kita udah tarik bagian atasnya guys. Gini. Nah, ini udah aman kali ya teman-teman. Dan itu kurang ke kanan ya, biar enggak lurus. Nanti jalan buat lewatnya agak susah. Jadi kita agak serongin gitu guys si talinya tuh. Sinilah ya. Oke. Kunci dah. Nah. Mantap guys. Ini sisanya kita taruh. Sebenarnya di sini tuh masih ada 4 pasak lagi. Ini bisa kita pasang tuh untuk tali-tali lainnya teman-teman, karena di sebelah samping kiri ini masih ada 2 tali. Terus pasti di samping kanan juga ada 2 tali. Jadi kalau mau kita pasang semua juga bisa ya. Masih ada pasaknya. Oke. Oke, ini dia tenda Kian SM4 sudah terpasang. Teman-teman, sekarang kita akan bahas spesifikasi lebih detailnya tentang tenda Kian SM4 ini. Yang pertama dari ukuran dulu teman-teman. Dia punya panjang dari sini ke sini itu 205 cm. Lalu lebarnya juga sama 205 cm. Tingginya 140 cm. Sama sebenarnya ini ada tambahan kan kayak kanopi gitu di bagian depannya itu ukurannya sekitar 55 cm teman-teman. Lanjut kita akan bahas terkait bahan nih. Tapi sebelumnya tenda Kian SM4 ini teman-teman adalah tenda double layer ya. Tadi ada inner dan ada outernya. Terus juga dia kapasitasnya 4-5 orang dewasa. Dan yang sebelumnya itu kan ready warnanya tuh kuning ya teman-teman. Tapi ini series tenda Kian SM4 terbaru warnanya orange ya teman-teman. Kita lanjutkan bahannya ya. Jadi bahannya itu adalah 210T polyester ripstop nih. Ripstop seperti yang udah sering kita bahas ya teman-teman. Ripstop tuh kelihatan di sini kayak ada salur-salurnya gitu, kotak-kotak gitu. Nah dia itu bahannya, keunggulannya bikin si tendanya nggak gampang sobek. Dia juga lebih tahan lama tendanya. Jadi lebih bagus lah ini daripada bahan yang polyester biasa. Lanjut PU dari si tenda ini tuh 3000 mm ya teman-teman. Dia 3000 mm. Lalu kita bahas lagi sela-sela jahitannya. Jadi dia tuh udah dikasih simsil teman-teman di sela-sela jahitan. Kita lihatnya bagian sini nih. Tuh. Bisa kan kelihatan kayak yang lebih mengkilapnya gitu. Nah, ini tuh lapisan si simsilnya. Jadi nggak akan ada air rembes lewat sela-sela jahitan. Lanjut ini nih ada frame-nya. Dia masih pakai frame-nya tuh frame fiberglass ya teman-teman. Diameternya 7,9 mm. Dia ada 2 tuh. Ada 3 berarti. Karena sepasang ada 2 untuk bagian inner dan ada 1 untuk bagian kanopi depannya. Untuk pasaknya tadi pasaknya menggunakan pasak besi. Lanjut kita akan ulas bagian luarnya nih.
teman-teman. Pertama dari bagian tali. Jadi kalau misalnya beli tenda Kianes 4 ini, teman-teman akan udah ada talinya yang menempel di tendanya. Nih talinya juga udah dapet guideline-nya ya teman-teman. Ini yang memudahkan kita untuk mengencangkan, mengendurkan gitu. Ini ada, di depan ada 2, di samping-samping ada 2 juga. Berarti totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tali plus guideline, dan talinya juga udah reflektif ya ini teman-teman. Jadi tidak akan bikin orang kalau malam-malam tuh kena gitu, jatuh karena nggak kelihatan. Kalau ini kelihatan. Terus di luar ini yang agak beda daripada tenda-tenda lainnya. Kan biasanya tuh si ventilasinya bentukannya nggak kayak gini ya. Nah ini tuh ventilasinya agak beda guys. Jadi ventilasinya tuh begini. Ini kita lipat dulu. Jadi udah kayak pintu gitu ya. Ini kita lipat, gulung, terus kita kunci deh. Nah, jadi teman-teman, ini tuh ventilasinya kan bagian ininya tuh ada jaring di outernya ya. Terus dia nyambung ke bagian innernya juga, bahan jaringnya ada tuh. Jadi ini kalau misalnya kita pakai kayak gini, ini akan bisa mengurangi kondensasi. Cuman emang hati-hati kalau misalnya kita hujan, karena udah pasti kebasahan. Jadi teman-teman, ini tuh harus ditutup kalau misalnya lagi hujan ya. Terus nanti dari mana dong ada sirkulasi udaranya? Tenang aja guys, di bagian depan itu kan bisa ada bagian setengahnya dari innernya itu dia jaring, jadi bisa dibuka tuh begitu ya. Tetap aman kok. Oke, ininya ventilasinya ada 2 ya teman-teman ya, di kanan dan kiri. Lalu kita lanjut ke bagian dalam berarti sekarang guys. Kita bagian dalam. Nah, ini sebelum ke dalam kita cek dulu teman-teman. Kita lihat di sini aja deh. Tuh lihat. Ini jarak antara outer dan inner masih aman ya teman-teman nih. Satu tangan aku kayak gini. Nah, ini juga karena kan tadi di bagian dalamnya tuh sebagian jaring. Jadi kalaupun ditutup misalnya pas hujan, dia karena masih ada jarak antara inner dan outer bisa sirkulasinya lewat situ. Karena kan bagian depannya juga terbuka gini ya. Jadi aman nih teman-teman, nggak usah takut ada kondensasi. Nih sekarang kita akan masuk. Nah, ini juga nih. Jadi bagian pintunya teman-teman ya, dia tuh jadi bagian atasnya tuh jaring begini bisa kita buka. Jadi kalau misalnya ada 3 berarti tuh ada 3 ventilasi, bisa ada 3 ventilasi ya. Ya ntar kita coba ya pasnya. Oke, kita sekarang masuk dulu. Ini juga bagus nih teman-teman, jarak dari tanah ke atas di sininya nih agak lumayan lebar ya. Jadi kalau misalnya ada kotor-kotor atau misalnya basah-basah gitu tuh aman gitu ke dalam tuh. Nah ini untuk innernya bagian bawahnya itu dia polyethylene ya, PE atau biasanya kita sebut juga sejenis terpal gitu. Ini tuh biasanya lebih aman dari lebih tahan air juga kan teman-teman. Dan dia tuh bagusnya lebih tebal daripada bahan-bahan kayak Oxford atau polyester. Jadi akan lebih aman kalau misalnya pun ada kayak yang agak keras-keras misalnya di tanah gitu ya. Walaupun emang sebaiknya pas kita pilih tempat untuk mendirikan tenda, pastikan tempatnya tuh yang nggak banyak keras-kerasnya lah gitu. Nanti merusak tenda kita guys. Terus ada lagi ini seperti biasa, di atasnya tuh ada untuk kita taruh lampu tenda teman-teman, tuh ada hooknya ya, ada hook untuk lampu tenda. Terus juga di samping kanan kirinya nih ada
ada kantung. Ini ada 2 sebelah kiri, sebelah kanannya juga ada 2. Jadi total ada 4 kantung, teman-teman. Nah ini nih, jadi bahan innernya ini kan polyester ya. Tapi ini ada bagian jaringnya, yang dimana bagian jaringnya itu berhubungan langsung nih, langsung kan ketemu sama bagian jaring di outer. Mantap guys. Ini kayaknya 4-5 orang muat. Coba kita anggap aja aku di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Muat guys, 5 orang. Tadi aku mau mencoba bagian sininya ya. Aku buka dulu sepatu deh kalau gitu guys. Nih ya, aku coba tutup dulu semuanya. Ini posisi kalau kita ketutup semua nih teman-teman. Tapi kalau misalnya kita mau buka bagian ininya doang, nah bentuknya jadi kayak gini guys. Ininya tuh juga bisa kita lipat dan udah ada kuncinya di sini. Bisa kita kunci. Kayaknya ini kalaupun misalnya hujan, ini tuh bisa kita buka, kan yang di bagian kanan kirinya kita tutup ya. Karena nanti pasti hujannya akan masuk-masuk nih kalau dari kanan dan kiri. Cuma kalau bagian depan ini aman, karena di depannya masih ada kanopinya guys. Jadi tetap ada si ventilasinya. Oke, sekarang kalau misalnya kita buka semuanya, nah jadi begini kalau dibuka semuanya. Seperti biasa ya, ini kita kunci. Kan udah ada juga si pengaitnya di sini. Nah, hop, hop. Satu lagi. Nah, teman-teman petualang, kalau kalian lagi cari tenda kapasitas 4-5 orang dewasa, tenda ini tuh recommended. Kenapa? Kalau menurut aku suka banget sama ininya ya, bentuknya. Karena itu mirip keong gitu, keong yang lagi bangun tapi. Jadi kayak leluasa gitu untuk ngelihatnya. Terus juga dia punya ventilasi yang agak beda juga. Itu menurut aku unik teman-teman. Dan belum lagi dia udah double layer. Jangan lupa bahannya udah ripstop, jadi dia bakalan lebih tahan lama daripada bahan yang polyester biasa. Oke, jadi dengan harga sekarang di Real Outdoor kisaran 600-an lah, masih kurang 600, di bawah 600.000 tenda ini bisa banget jadi pilihannya teman-teman. Kalau teman-teman emang mau beli dan tertarik dengan tenda ini, silahkan bisa langsung ke toko offline kita yang ada di Real Outdoor Cikampek, Real Outdoor Sadang Purwakarta, dan Real Outdoor Karawang. Atau kalau misalnya teman-teman jauh nih atau mager gitu ya, bisa beli ke marketplace kita dengan klik aja link yang ada di deskripsi. Sekian ulas barang tenda-tenda KNSM 4 ala Real Outdoor. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka, jangan lupa tinggalkan like. Kalau nggak suka boleh dislike. Terus kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan tentang tenda ini, silahkan teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Atau saran-saran juga boleh banget kita terima. Kita tunggu di kolom komentar juga teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe juga atau share video ini. Kalau gitu, aku di Tayoana pamit. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai ketemu di ulas barang selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Real Outdoor, temannya petualang.